calon konglomerat sejati. Joni ialah seorang pelajar kelas 2 SMA. Walaupun masih muda, ia adalah anak yang ulet dan berjiwa bisnis. Jiwa bisnisnya bermula saat Joni masih duduk di bangku SD. Apapun yang sedang menjadi tren di kalangan teman-temannya, ia selalu berusaha untuk ikut menjualnya. Misalnya saja, tren stiker dengan gambar action figure. Ia meminta uang pada ibunya untuk membeli stiker-stiker action figure. Lalu, ia menjualnya kepada teman-teman di sekolah. "Bu, aku minta uang 10.000 dong. Aku ingin membeli stiker yang sedang ngetren untuk kujual lagi pada teman-teman." Baiklah. Uang hasil penjualan stikernya ia berikan kepada ibunya. Wah, Joni ini masih SD tapi sudah bisa punya ide berjualan, padahal tidak ada yang mengajarinya. Saat duduk di bangku SMP, jiwa bisnis Joni semakin terasa. Ia berbisnis pulsa kecil-kecilan, baik di sekolah atau di rumah. Hampir semua anak di sekolah dan para tetangga selalu membeli pulsa kepada Joni. Uang hasil penjualan pulsa kali ini ia simpan sendiri untuk uang jajan dan keperluan sekolahnya. Saat naik ke bangku SMA, Joni memiliki ide bisnis lainnya. Di samping berjualan pulsa, ia merasa masakan ibunya sangat enak. Jika teman-temannya sedang berkunjung ke rumahnya, teman-temannya pasti sangat lahap memakan masakan ibunya. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk berbisnis. Aku akan menyuruh ibu untuk mengemas masakan di dalam kotak. Aku ingin mencoba menjual masakan ibu kepada teman-teman. Hasilnya, kotak-kotak makanan yang dibawa Joni ke sekolah hampir setiap hari selalu habis. Pernah sesekali sisa 1 atau 2 kotak. Namun ini tidak membuat rugi apalagi patah semangat. Hasil dari penjualan pulsa dan makanan itu sebagian digunakan untuk keperluan sekolah. Lalu sebagian lagi disimpan untuk dibelikan kalung emas untuk ibunya. Memasuki kelas 3 SMA, Joni merasa harus mulai mempersiapkan masa depannya dengan serius. Ia memutar otak dan mencari ide bisnis apa yang peluangnya lebih menjanjikan untuk mulai dirintis. Wah, jumlah kendaraan di Indonesia saat ini ada 130 juta dan akan terus bertambah. Ini adalah suatu potensi bisnis yang besar. Tapi bisnis apa ya? Suatu hari sepulang sekolah, wah, motormu kotor sekali, Dit. Iya nih, lagi males cuci motor. Motor yang terus-terusan kotor nanti bisa membuat mesin cepat rusak loh. Kamu mau bantu aku mencucinya? Nanti aku bayar deh. Tiba-tiba ide bisnisnya muncul. Ini adalah peluang bisnis. Pengguna kendaraan kan banyak, dan mereka semua pasti butuh tempat untuk mencucikan motor mereka. Hei, kok malah melamun? Mau atau tidak mencucikan motorku? Tidak mau. Ya sudah, aku pulang sekarang ya. Sampainya di rumah, Joni langsung membuka laptopnya dan melakukan observasi. Berapa ya modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha cuci motor? Butuh sabun, semprot air, pompa air, lap,
Lalu apa lagi ya? Oh, butuh semen, lantai untuk mengatur pembuangannya, tempat tunggu yaitu kursi, dan harus ada wifi agar pelanggan merasa nyaman saat menunggu. Juni pun mencari tahu informasi harga barang-barang tersebut melalui internet. Total uang yang kubutuhkan adalah 25 juta. Sedangkan uang aku yang aku miliki hanya 5 juta. Pinjam uang ke bank kan butuh jaminan. Sedangkan aku tak punya apa-apa untuk jadikan jaminan. Aku tidak ingin merepotkan ayah. Ayah kan hanya karyawan biasa, gajinya pas-pasan. Selama 10 menit, ia memutar otaknya. Tiba-tiba, oh iya, bagaimana kalau aku mencari rekan kerjasama yang mau menanam modal? Betul sekali, aku akan memasang informasi pencarian rekan kerja ini di media sosial. Saat makan malam bersama ayah dan ibunya, Joni menceritakan ide bisnisnya ini. Kalau tekadmu sudah bulat untuk memiliki bisnis sendiri, kau juga harus siap mental, karena dalam berbisnis itu tantangannya banyak. Contohnya bisa bangkrut kalau kau salah dalam mengatur bisnismu. Nah ayah, Joni akan mempersiapkan dengan matang bisnis jasa cuci motor ini. Oh iya, apa Joni boleh memakai halaman depan rumah kita untuk memulai usaha kecil-kecilan? Pakai saja John, syukurlah halaman rumah kita luas. Sepertinya cukup untuk usaha cuci motor. Setelah selesai makan malam, Joni segera mendesain iklan pencarian rekan usaha, kemudian mengunggahnya ke media sosial. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, namun belum ada kabar baik. Pada minggu ketiga, ponsel Joni berdering. Ada telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Halo, apakah saya berbicara dengan Joni? Iya benar, saya Joni. Ini siapa ya? Saya Pak Darmawan dari Jakarta. Saya melihat iklan adik yang mencari rekan usaha di media sosial, dan saya berniat untuk menjalin kerjasama. Wah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kapan kita bisa bertemu? Saya tinggal di Jakarta, Dek, tapi 3 hari lagi saya akan ke Solo untuk urusan bisnis. Nanti saya akan menyempatkan waktu untuk mampir ke Sragen bertemu denganmu. Baik, Pak. Saya tunggu kedatangannya. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Joni langsung mempersiapkan proposalnya dengan baik untuk Pak Darmawan. 3 hari kemudian, Pak Darmawan menghubungi Joni lagi. Mereka mengatur janji untuk bertemu di salah satu kafe terkenal di kota Sragen. Saya baru bisa bertemu dengan Pak Darmawan pulang sekolah jam 4 sore, Pak. Baiklah, saya tunggu di kafe jam 4 sore ya. Saya mengenakan baju jas dan berbadan agak gemuk. Baik, Pak. Pada pukul 3:30, Joni berangkat menuju kafe dengan berpakaian rapi dan membawa beberapa berkas di dalam map. Sesampainya di kafe, Pak Darmawan sudah menunggunya. Apa benar ini Pak Darmawan? Ini pasti Joni. Joni menyerahkan proposal, lalu menjelaskan rencana bisnisnya kepada Pak Darmawan. Saat ini saya hanya memiliki tabungan senilai 5 juta. Oleh karena itu, saya membutuhkan uang 20 juta untuk memulai bisnis ini. Saya tertarik untuk memberimu modal, tapi saya tidak ingin menjadi investor. Saya hanya ingin meminjamkan uang sebesar 20 juta padamu. Syaratnya, kamu harus bisa mencicil sebesar 1 juta per bulan selama 21 bulan. Jadi, total uang yang harus kamu kembalikan padaku adalah 21 juta. Apa kau setuju?
Baik Pak, saya setuju. Tapi Pak, bunganya hanya 1 juta. Kenapa murah sekali? Dan apa jaminannya? Tidak perlu jaminan nak, bunganya murah karena saya memang berniat untuk membantumu. Saya kagum dengan semangatmu yang membuat saya teringat akan perjuangan saya sewaktu masih muda dulu. Saat Bapak masih bersekolah dulu, Bapak juga pernah bisnis kecil-kecilan. Dan saat itu, tetangga Bapak juga membantu meminjamkan modal tanpa bunga. Nah, sekarang Bapak ingin membalas kebaikan yang Bapak terima itu padamu. Ingat ya nak, kau harus menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Karena sekalipun nanti kamu gagal dan bangkrut, utangmu ini harus tetap kamu bayar. Ya Pak, saya akan menjalankan bisnis ini dengan baik dan pasti bisa mencicil tiap bulannya. Bagus, saya senang melihat semangatmu. Terima kasih Pak, saya tidak akan melupakan jasa Pak Darmawan. Baik, kita bertemu lagi besok ya untuk saya berikan cek padamu. Keesokan harinya, Joni bertemu lagi dengan Pak Darmawan di kafe yang sama. Ini ceknya senilai 20 juta rupiah. Terima kasih Bapak. Saya sangat terharu walaupun Bapak baru mengenal saya, tapi sudah mempercayakan hal ini kepada saya. Saya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pengusaha. Setelah membaca proposalmu dan berbincang denganmu, naluri saya mengatakan kau akan berhasil, kau adalah anak yang kreatif dan ulet. Ingat ya, dalam berbisnis kamu harus menerapkan prinsip-prinsip ini agar sukses. Jujur, kerja keras, loyal, jaga mutu dan perlakuan pelanggan layaknya raja. Ya Pak, terima kasih atas kepercayaan dan arahannya. Setelah menerima dana dari Pak Darmawan, Joni bergerak cepat. Ia segera mencairkan cek tersebut. Lalu, ia langsung menyusun perencanaan bisnis serinci mungkin, terutama dalam hal anggaran. Joni menyewa tukang untuk merombak halaman rumah menjadi sebuah tempat cuci motor yang nyaman dan memadai. Langkah berikutnya yaitu memasang wifi, saluran internet gratis untuk para pelanggannya nanti. Ia juga menyediakan televisi dan minuman gratis. Setelah itu, Joni membeli perlengkapan dan alat-alat lainnya. Dalam waktu 2 minggu, halaman rumah Joni sudah berubah menjadi tempat pencucian motor yang menarik. Ruang tunggunya rindang, bersih, dan nyaman. Wangi tanaman bunga yang tumbuh sekitar halaman semerbak baunya. Akhirnya selesai juga. John, apa semua persiapannya sudah selesai? Sudah ya. Persiapan membuka jasa cuci mobil dan motor ini benar-benar menguras tenaga, waktu, dan pikiran ya. Nah, Ibu mohon jangan lupakan sekolahmu. Ingatlah, bulan depan kamu akan menghadapi ujian sekolah. Tenang saja Bu, sekolah tetap nomor 1. Sekolah Joni belajar dengan sungguh-sungguh. Tiap malam pun Joni selalu belajar mempersiapkan ujian. Ibu tenang saja. Sekarang Joni akan fokus belajar untuk ujian nasional. Bulan depan setelah ujian nasional selesai, baru Joni akan resmi membuka bisnis ini. Bagus, ayah dan ibu mendukungmu. 1 bulan kemudian, akhirnya ujian nasional berakhir. Sekarang waktunya untuk mengurusnya bisnisku. Aku butuh pekerja yang mau membantuku untuk mencuci mobil dan motor. Siapa ya? Oh iya, si Bimo kan masih menganggur sejak ia lulus SMA setahun yang lalu. Aku coba menghubungi dia. Joni menelepon Bimo untuk menawarkan lowongan pekerjaan ini. Bimo pun setuju untuk bekerja mencuci mobil dan motor di tempat Joni. Keesokan harinya, Bimo datang ke rumah Joni untuk membicarakan tentang deskripsi pekerjaan yang akan ia jalani. Hari itu juga, Bimo juga membantu Joni menata dan membersihkan tempat cuci mobil motor tersebut. Sebelum acara pembukaan, mereka juga mengecek semua peralatan dengan baik dan rinci.
Masih ada sisa waktu 2 minggu. Sebelum tempat cuci mobil atau motor Joni dibuka, Joni memanfaatkan waktu itu untuk promosi. Ia mempromosikan salon mobil motornya melalui media sosial. Ia juga meminta bantuan teman-temannya untuk mempromosikan usahanya secara verbal dari mulut ke mulut. Ia juga meminta bantuan teman-teman untuk mempromosikan usahanya secara verbal dari mulut ke mulut. 2 minggu kemudian, pada tanggal 1 Juni, salon cuci mobil dan motor Bimo pun dibuka. Pada hari pertama, ada banyak sekali pelanggan yang tertarik mencucikan mobil atau motornya di tempat Joni karena ada diskon 50%. Hari itu, Joni dan Bimo bekerja sangat keras. Peralatan yang mereka gunakan masih sederhana, namun tidak mengurangi kualitas kebersihan mobil atau motor pelanggan. Mereka berdua berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin. Wah, hari pertama ini ramai sekali. Lumayan kita mendapatkan pelanggan 20 motor dan 3 mobil. Betul, hari ini sangat menguras tenaga. Pada hari kedua, ketiga, dan keempat, salon cuci mobil atau motor Joni tetap ramai karena masih ada sisa diskon. Meski merasa letih, Joni dan Bimo tetap bekerja dengan baik. 3 bulan telah lewat, salon mobil atau motor Joni masih berdiri, bahkan pelanggannya makin banyak. Memang ada hari-hari di mana salonnya sedang sepi pelanggan, namun ini tidak membuatnya rugi. Omsetnya yang Joni terima tiap bulannya tetap jauh melebihi biaya operasional. Ia meraup keuntungan cukup banyak. Para pelanggan puas dengan pelayanan Joni dan Bimo, sehingga dari hari ke hari salon mobil dan motor Joni semakin terkenal. Suatu malam pada bulan ke-6 setelah salon mobil atau motor Joni dibuka, John, sepertinya kita butuh tenaga tambahan. Pelanggan kita makin hari makin banyak. Kita tidak sanggup melakukan pekerjaan ini sendirian. Kamu benar, Bim. Lagi pula, kalau kita tidak menambah orang, usaha ini juga setiap hari kita hanya akan bisa menangani 20-45 kendaraan saja. Pemasukan kita tidak bertambah. Joni pun mulai mempertimbangkan usaha Bimo, menghitung pemasukan dan pengeluarannya selama 1 bulan ini. Bisnisku sudah berjalan 6 bulan. Cicilan utang ke Pak Darmawan selalu tepat waktu kubayarkan. Melihat jejak pemasukan dan pengeluaran, aku masih bisa menyewa 1 orang karyawan lagi. Baiklah, besok aku akan mulai memasang informasi lowongan pekerjaan. Keesokan harinya, Joni memasang informasi lowongan pekerjaan ke media sosial lagi. Dengan cepat, dia sudah mendapatkan 1 orang karyawan baru. Agar menarik lebih banyak pelanggan, Joni sering mengadakan diskon dan menambahkan fasilitas-fasilitas baru. Ia membangun garasi rumahnya sebagai ruang tunggu ber-AC. Ruang tunggu yang di dalam ruangan tersebut didesain kreatif mirip seperti kafe. Sementara ruang tunggu yang di luar ruangan didesain seperti taman. Karena adanya penambahan fasilitas-fasilitas baru, aku harus menaikkan harga jual. Tapi jangan terlalu mahal. Yang penting tetap ramai dan untung. Baiklah, aku akan menaikkan sekitar 5.000, 25.000 saja untuk masing-masing jenis jasa. Pelayanan yang memuaskan ini membuat salon mobil atau motor Joni semakin hari semakin ramai pelanggan. Hingga tepat 1 tahun setelah salon dibuka, keuntungan yang diraup Joni meningkat pesat. Ia telah memiliki 3 karyawan dan berniat untuk mencari 1 orang karyawan lagi. Ia juga berniat untuk mencicil utang kepada Darmawan dengan jumlah lebih besar agar lebih cepat lunas.
Halo Pak Darmawan. Iya, Joni, bagaimana bisnismu? 1 tahun ini bisnis saya berjalan lancar, Pak. Saat ini saya memiliki 3 karyawan dan hendak mencari 1 karyawan lagi. Wah, bisnismu berkembang sangat pesat ya. Saya turut senang. Selamat ya, kamu bisa membuktikan kemampuanmu pada saya. Iya, Pak. Oh iya, mengenai cicilan, saya memutuskan mulai bulan depan saya akan mencicil utang sebesar 2 juta per bulan, Pak. Saya ingin utang ini bisa cepat lunas. Jika memang pemasukanmu mencukupi untuk mencicil sebesar 2 juta per bulan, maka boleh-boleh saja, John. Silahkan kamu atur sendiri. Saya dukung apapun keputusan kamu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. 2 tahun berlalu, Johnny berhasil menjalankan bisnisnya dengan sangat baik. Ia mempekerjakan 5 karyawan. Utangnya kepada Pak Darmawan pun telah lunas. Ia juga membongkar ruang tamu rumahnya untuk memperluas tempat cuci kendaraan. Usahanya berkembang pesat. Johnny memutuskan untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Ia membayar semua biaya perkuliahan dengan uangnya sendiri tanpa meminta lagi pada orang tua. Semoga aku mendapatkan banyak ilmu yang bisa kuterapkan pada bisnisku nanti. Kini hari-hari Johnny sangat sibuk. Ia berkuliah sembari mengatur bisnis. Memang tidak mudah, namun ia dengan tekun dan sabar melakoninya. Agar bebannya lebih ringan, ia mengangkat Bimo sebagai orang kepercayaan yang mengatur salon saat Johnny sedang sibuk kuliah. Sepanjang perjalanan kuliahnya, Johnny terus meningkatkan bisnisnya. Ia bahkan membuka cabang baru di kantor Sragen di kota Sragen dengan menyewa sebuah tempat lalu disulap menjadi tempat cuci mobil atau motor yang menarik. 4 tahun kemudian, Johnny lulus kuliah dengan predikat cum laude. Usaha salon mobil atau motor Johnny pun ikut berkembang pesat. Kini ia memiliki 4 cabang yang tersebar di penjuru kota. Tapi Johnny belum merasa puas. Ia memutuskan membuka cabang di kota-kota lain juga. Dia mulai dari kota yang terdekat, lalu berkembang ke kota-kota besar Indonesia. 8 tahun sejak Johnny lulus kuliah, yang berarti sudah 16 tahun usahanya berjalan. Johnny sudah memiliki total 12 cabang usaha. Salon pusat tetap ada di rumah lamanya, ditambah 4 cabang dalam kota dan 6 cabang di luar kota. Suatu hari, loh, ini bukannya Pak Darmawan. Pak Darmawan sedang membutuhkan bantuan. Hati nuraninya tergugah untuk membantu Pak Darmawan. Ia pun segera memesan tiket pesawat untuk pergi ke Jakarta esok hari. Sampainya di Jakarta, keesokan harinya ia langsung pergi menuju ke kantor Pak Darmawan. Segerombolan karyawan sedang berdemo di depan kantor Pak Darmawan. Johnny pun langsung berjalan masuk ke kantor Pak Darmawan. Saya ingin bertemu dengan Pak Darmawan. Apakah Bapak sudah membuat janji dengan beliau? Saya belum membuat janji, tapi katakan saja saya Johnny dari Sragen. Baik. Beberapa menit kemudian, begini Pak Johnny, Pak Darmawan mengatakan tidak mengenal Anda, tapi beliau mau bertemu dengan Anda. Silakan naik ke lantai 5 ya. Baik, terima kasih. Sesampainya di ruangan Pak Darmawan, silakan masuk. Sepertinya saya mengenal kamu, tapi siapa ya? Saya Johnny, Pak. 14 tahun lalu, saya adalah anak SMA yang pernah Bapak pinjami uang 20 juta untuk membangun bisnis cuci mobil atau motor. Oh, itu kamu. Iya, saya ingat. Wah, kini kamu sudah dewasa ya. Bagaimana bisnis cuci mobil dan motormu? Usaha saya berkembang pesat, Pak. Kini saya memiliki 1 salon pusat
dan 12 salon cabang yang tersebar di beberapa kota. Sudah kuduga kamu pasti bisa sukses, nak. Syukurlah kalau begitu, saya turut senang dan bangga. Iya Pak, terima kasih banyak. Ini semua berkat kepercayaan Bapak untuk meminjamkan modal kepada saya waktu itu. Oh iya, mengenai perusahaan Bapak, saya kemarin melihat berita di koran soal demo karyawan ini. Oleh karena itu, saya langsung pergi ke Jakarta menemui Bapak hari ini. Ya, begitulah John. Selama 10 bulan terakhir, kondisi kesehatan saya menurun dan saya harus pergi berobat ke luar negeri. Selama saya pergi, perusahaan ini dijalankan oleh pengganti saya yang mungkin kerjanya kurang maksimal, pengiriman furnitur barang yang salah dan tidak tepat waktu. Akibatnya, banyak agen yang marah, komplain, dan tidak membeli barang di sini lagi. Perusahaan pun jadi rugi besar. Akibatnya, perusahaan kekurangan uang dan tidak bisa menggaji karyawan. Lalu, bagaimana rencana Bapak? Saya harus mengatur strategi dari awal. Sebenarnya, saya mau pinjam uang ke bank, tapi pasti butuh waktu yang agak lama karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berapa dana yang Bapak butuhkan? Sekitar 2 miliar. Uang ini untuk menutup gaji karyawan dan utang pembelian material perusahaan. Pak Darmawan, saya bisa pinjamkan 2 miliar. Sekarang juga akan saya bukakan bidat giro tanpa perlu jaminan. Jangan Joni, saya bisa usahakan sendiri. Bapak tidak perlu sungkan dan jangan menolak. Tujuan saya kemari memang untuk membantu Pak Darmawan. Ini sebagai rasa terima kasih saya kepada Bapak karena dulu pernah menolong saya dengan ikhlas walaupun Bapak sama sekali tidak mengenal saya. Baiklah, kalau begitu saya terima pinjaman uang dari Muna. Saya akan mengembalikan uang itu secepatnya. Tidak usah terlalu memikirkan, Pak. Kembalikan saat masalah perusahaan Bapak sudah selesai saja nanti. Oh iya, tapi pinjaman ini berbunga loh Pak. Bunganya 1 juta, jadi total uang yang harus kembalikan pada saya adalah 2 miliar 1 juta. Hahaha, baiklah nah, aku akan mengembalikan uangmu nanti lengkap dengan bunganya sebesar 1 juta. Hahaha. Setelah selesai mengurus bantuan untuk Pak Darmawan, Joni pun pulang kembali ke Sragen. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku kesempatan untuk membantu dan membalas budi Pak Darmawan. Ia pulang dengan perasaan yang sangat bahagia dan lega karena bisa membantu orang yang telah membantunya dulu. Demikianlah adik-adik, semoga komik ini bermanfaat. Sampai di sini dulu ya. Dadah.